Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan data model diagram dan deployment diagram. Untuk kelompoknya, yaitu saya sendiri Muhammad Anwaruddin Lutfi, Nuning Muhayyaro, dan Sifarus Tafiani Gumilar. Selanjutnya, ini ada data model diagram. Data model diagram ini merupakan sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Nah, di sini ada login pengguna, menu aplikasi, dan forecasting. PK di sini merupakan primary key dan FK ini merupakan foreign key. Ini merupakan sebuah hubungan yang kalau misalkan di login dia jadi primary key, kalau login di sini jadi primary key, kalau misalnya di pengguna si login ini menjadi foreign key. Dan untuk menu aplikasi di pengguna dia jadi foreign key, di menu aplikasinya dia jadi primary key. Begitu juga dengan menu forecast di sini. Sistem forecasting di sini untuk forecastingnya itu primary key. Nah, primary key itu adalah atribut yang secara unik dapat mengidentifikasi, dan slide ini akan dijelaskan oleh Anwaruddin Lutfi. Untuk pada slide ini, di dalam kolom database, yaitu database pertama yaitu pengguna. Terus untuk primary key-nya yaitu login. Dilanjut dengan login key-nya yaitu terdiri dari logout, username, password, buka aplikasi, lalu menu aplikasi, forecasting, menu forecasting, single forecast, dan forecast data. Untuk di database 2 yaitu login. Untuk primary key-nya yaitu username dan password. Untuk login key-nya yaitu yang pertama ada login pengguna 1, login pengguna 2, login pengguna 3, login pengguna 4. Untuk di database 3 yaitu menu aplikasi. Primary key-nya yaitu menu aplikasi. Untuk for event-nya yaitu single forecast dan forecast data. Untuk database 4 yaitu forecasting. Untuk primary key-nya yaitu single forecast dan forecast data. Untuk login key-nya yaitu data dan forecasting pengguna. Untuk keterangannya, primary key yaitu merupakan atribut yang secara unik dapat mengidentifikasi setiap record atau tuple dari suatu relasi atau table. Untuk login key-nya itu merupakan atribut yang merupakan atribut biasa dalam satu tabel, tetapi kunci primer di tabel lain. Selanjutnya kita akan masuk ke deployment diagram. Jadi deployment diagram adalah diagram yang menggambarkan detail bagaimana komponen itu disebar atau dideploy ke dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak pada mesin, node, server, atau piranti keras lainnya. Dan di sini itu memiliki kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, yaitu memiliki spesifikasi server dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Atau secara sederhananya, deployment diagram adalah diagram yang digunakan untuk memetakan perangkat lunak atau software ke dalam processing node. Nah, pada diagram ini itu dapat diketahui, diagram yang berwarna krem itu adalah device. Nah, device ini adalah perangkat keras dari suatu sistem. Untuk gambar selanjutnya yaitu yang berwarna biru ini adalah node, di mana node ini secara sederhana yaitu sebagai software dalam suatu sistem.
Nah, dalam diagram ini itu dijelaskan terdapat 3 device secara umum, yaitu yang pertama ada device client, yang kedua ada device server, dan yang ketiga ada device server application. Untuk yang device client ini terdapat node yaitu pengguna. Lalu pada device server terdapat node yaitu manajer validasi, menu aplikasi, dan forecasting. Dan yang terakhir pada device server application terdapat node system. Nah, dari beberapa device ini itu saling terhubung, terutama dalam node yang digunakan dalam setiap device ini saling terhubung, di mana hubungan tersebut menunjukkan bahwa perangkat lunak ataupun perangkat fisik itu saling terhubung dalam menjalankan suatu sistem. Nah, untuk slide selanjutnya ini adalah penjelasan dari diagram sebelumnya. Jadi yang pertama ada device 1, yaitu klien dengan node pengguna. Yang kedua device 2, yaitu server dengan node manajer validasi, menu aplikasi, dan forecasting. Device 3, yaitu server application dengan node system. Dengan keterangannya yaitu device adalah perangkat sumber daya elektronik fisik dengan kemampuan pemrosesan, di mana artefak dapat digunakan untuk dieksekusi. Node adalah bagian fisik dari peralatan di mana sistem itu digunakan, dan associate atau hubungan adalah yang menyiratkan bahwa dua elemen model memiliki hubungan. Biasanya itu diimplementasikan sebagai variabel instan dalam satu atau dua kelas. Untuk bila mana ada yang ingin ditanyakan, boleh menanyakan pada kolom komentar yang nanti telah disediakan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.